Halo sobat After Aguera, ini dia hasil modifikasi Ford Ranger tahun 2014 tipe Wildtrak menjadi F150 Gen 3 tahun 2023 yang terbaru. Nah, untuk mobil ini cukup full spek teman-teman. Kenapa? Karena ini salah satu mobil salesnya Auto Aguera yaitu saya sendiri teman-teman. Jadi ya kita maksimalin supaya jadi kalau customer datang pun ada salah satu mobil yang customer bisa lihat yang aksesorisnya cukup banyak. Jadi karena beda ya teman-teman feelingnya lihat di foto ataupun di video dengan teman-teman bisa lihat langsung sebenarnya. Nah, apa aja sih yang dirubah dari mobil ini? Jadi awalnya mobil ini adalah T6 2014 teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu bisa cek aja di Google atau di Instagram kita, di YouTube kita yang lama. Nah, itu ada semua. Dan yang dirubah pertama yaitu bodinya teman-teman pastinya. Dari bagian depan ini full kita rubah. Jadi ini full muka kita ganti ya teman-teman ya. Dari kap mesin, fender, over fender, inner fender, grill, lampu depan, bumper depan sampai ke cover engine bagian bawah. Nah, tapi bumper depan ini pun bukan bawaan body kit teman-teman. Ini adalah bumper depan besi yang kita upgrade lagi. Jadi kalau bawaan body kitnya, bumper depan itu bahannya plastik. Dan kita upgrade lagi menjadi bahan besi yang pastinya lebih seram dan lebih sangar teman-teman. Nah, kayak gini penampakannya dari depan. Wih, sudah ada lampu tembak 10 titik di bumper bagian depannya juga teman-teman. Nah, nanti saya akan kasih lihat penampakan semua lampu kita nyalain. Dan kita tambahin nih, pertama kali antena juga, antena yang cukup besar ukurannya untuk mempermanis mobil teman-teman. Nah, memang agak sedikit sulit kenapa posisinya di ujung sini, kenapa nggak agak kiri, kenapa nggak agak ke di tengah, karena di sini ada lampu-lampu teman-teman. Dan sedangkan di bagian belakang ini, dalam ini ada penyanggah-penyanggahnya juga besi-besi, jadi cuman bisa di sini. Dan makanya kelihatannya kok agak sudut banget gitu. Nah, kurang lebih seperti ini penampakannya teman-teman. Untuk bagian depannya itu aja ya, saya nggak pakai lampu sorot bulat-bulat lagi karena di bagian depan tuh udah ada lampu sorot cukup banyak. Jadi takutnya terlalu rame dan elektrikalnya kita pun takut terganggu juga. Nah, kita lanjut ke bagian tengah. Ini ada roof light, lampu yang di atap ini lampu sorot juga warna putih. Ada roof rail, kebetulan ini tipe Wildtrak jadi sudah ada bawaan mobil. Kita cuma rubah warna menjadi hitam doff. Terus kita pasangin spion F150 OM. Ini bisa retract dan bisa folding sendiri teman-teman. Karena kurang maksimal ketika kita modifikasi, tapi spionnya masih spion standar teman-teman. Nah, terus untuk bagian pintu kita polosan aja karena saya lebih suka penampakannya kalau misalnya lebih polos seperti ini, itu balik lagi selera. Ada yang suka pasang cover yang besar atau yang kecil. Nah, saya lebih memilih untuk kita polosin. Dan footstepnya kita menggunakan besi hammer. Seperti ini penampakannya teman-teman. Tuh, ini kita impor semua ya, kita nggak ada yang custom lokal teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian belakang tentunya. Nah, ini penampakan ketika lampu remnya nyala, udah model yang LED tentunya teman-teman. Terus untuk bagian belakang apa aja sih yang dapat dari body kit? Sama seperti depan, kurang lebih ada fender, over fender, inner fender dalam, lampu rem dan cover pintu bak yang tulisan FORD ini teman-teman. Selebihnya tambahan, ada roll bar, roller lid, dan bumper belakang. Nah, untuk yang roll bar ini adalah roll bar baru dari brand Hammer teman-teman. Karena pertama kali juga, jadi ini supaya kita ada display juga, jadi kita pasangin di mobil kita juga teman-teman. Ini Hammer yang series Victor kalau nggak salah saya serinya. Nah, modelnya seperti ini. Ntar ada lampu sorotnya juga nih. Ini ada lampu rem, ini ada lampu sorot juga putih. Ini saya konekin ke saklar on off juga dan lampu mundur juga teman-teman. Nah, terus kita pasangin roller lid juga ini. Manual, sudah ada kuncinya juga. Nah, kebetulan biasanya sih tipe Wildtrak sudah ada roller lid, tapi kebetulan mobil saya nggak ada kemarin, jadi ya udah sekarang kita pasangin yang baru juga. Dan bumper belakang kita pakai dari brand Open End. Nah, kenapa nggak Hammer? Footstepnya Hammer, roll barnya Hammer. Biasa kan bumper belakangnya Hammer. Nah, kali ini
selera saya agak berbeda, saya tetap mau pakai open end teman-teman. Jadi biar agak beda model tapi saya tetap ngotot pakai open end. Nah, jadilah seperti ini penampakannya. Karena menurut saya juga open end itu memang di antara bumper-bumper lain dia yang paling mahal, karena kenapa juga dari yang kalian dapetin juga bumper biasa kan sampai ujung sini nih, sampai ujung rem, dan ini dapat cover sebelahnya sini teman-teman. Jadi ngelindunginnya lumayan banyak juga, dari secara safety-nya juga pasti lebih plus. Memang harganya lebih mahal, dan dari lekuk-lekuknya, dari cuttingannya memang ini jauh lebih belibet daripada brand-brand Armando, Option ataupun Hammer teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini ketika mobilnya dilihat dari posisi belakang. Nah, memang agak berbeda. Biasanya untuk over fender itu kita warnain warna hitam doff. Jadi bodinya warna A, over fendernya pasti warna hitam doff untuk membedakan. Nah, tapi untuk mobil yang satu ini saya bikin all white. Kemarin rencananya sampai ke bumper depan, bumper belakang, roll bar mau saya putihin. Cuman ribet banget. Aduh, ya udah deh. Jadi kita tetap pertahanin warna hitam doff aksesorisnya, tapi dari bodinya semuanya all white. Kecuali ini. Ini kalau kita all white juga nggak kelihatan nanti hurufnya. Nah, kita udah tambahin juga emblem dari F150 Larian seperti yang sudah tertempel ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian interior. Untuk mobil ini seperti biasa, semuanya udah microfiber kulit. Nah, ini dari pintunya kita bikin model karbon. Biar lebih, ya ini selera ya, bisa polos, bisa karbon, ini selera. Sampai ke kursinya teman-teman, semuanya nih udah kita custom bentuk juga. F150 biar lebih gede, lebih gagah. Saya tambahin bordiran F150 Raptor, rapi banget. Dengan ada list-listan karbon, tapi nggak terlalu banyak supaya nggak norak teman-teman. Nah, ini juga udah kita retrim ulang, jadi padat banget busa-busanya. Seperti ini, jok depan, jok belakang, pilar A, pilar B, pilar C, sampai ke plafon semuanya sudah full kulit. Dan kesini juga nih, setir juga saya retrim ulang supaya cakep. Ini juga saya retrim ulang, ini juga saya retrim ulang. Jadi, waduh, cukup makan biaya, tapi ya supaya teman-teman juga yang tadi saya bilang, maksudnya supaya ada display yang contoh yang udah hampir full spec gitu loh. Dan head unit kita ganti juga menjadi Android Tesla ukuran 12,1 inch. Jadi memang lebih fungsional juga karena biar bisa Bluetooth, bisa Spotify, dan bisa Maps juga. Jadi saya ganti aja memang karena kebutuhan juga, secara fungsional dia bertambah banyak. Nah, ini posisi kita nyalain dulu lampu-lampunya. Oke, ini semuanya by saklar. Nah, oh iya, saya mau kasih lihat teman-teman untuk model jok belakangnya. Nah, seperti ini. Ini kita ngikutin model F150 original di luar negeri. Untuk dari lekuk-lekuknya, cuttingan-cuttingannya kita ikutin. Nah, jadilah seperti ini dengan kombinasi karbon-karbon juga. Jadi ya, cakep lah. Interiornya sudah full black semuanya teman-teman, kayak gitu. Nah, terus kita lanjut ke sepatu teman-teman. Untuk mobil yang kali ini kita upgrade juga dari sistem kaki-kaki shock breaker. Jadi mobil ini kita tidak tinggiin 2 inci. Kenapa? Karena shocknya sudah lift up 2 inci. Kita pakai shock depan dari Profender. Coil springnya juga saya ganti menggunakan brand dari ISS juga. Dan shock belakang kita kombinasi dengan shock ISS dengan anting teman-teman. Jadi shock depannya Profender, shock belakangnya ISS, coil spring depan ISS juga. Nah, itu saya lagi trial and error dan ternyata enak banget fittingan seperti ini. Nah, untuk velg ring 20 celong dari merek BIS, ban ukuran 35 AT dari brand Kanati. Memang gagah ya. Nah, kelihatan ya teman-teman. Nah, itu coil springnya warna merah dan shock belakangnya shocknya warna kuning. Nah, itu dari ciri khas dari Profender. Bisa di adjust juga, ada 4 settingan kalau nggak salah saya kelembutannya, dari keras, dari sedang, dari lembut. Nah, itu ada 4 settingan. Nah, seperti ini kurang lebih penampakannya ketika semua lampunya nyala, teman-teman. Headlight, DRL, lampu grill, lampu yang di bumper depan, dan roof light. Dan ini posisi lagi terang, teman-teman. Kalau malam, ampun, terangnya pol-polan, teman-teman. Jadi dari kaki-kaki kita ganti baru semua, pakai yang brandnya cukup
ya lumayan cukup lah teman-teman harganya, meskipun bukan yang sampai puluhan juta kayak merek-merek Ome yang ada Ome BP51, tapi ini juga sudah enak banget dibandingkan yang standar tentunya. Kenapa? Karena ya teman-teman harus wajar juga, mobil sudah hampir 10 tahun lamanya. Kalau shocknya agak sedikit kurang-kurang ya teman-teman harus paham juga, nggak mungkin bisa 100% sempurna seperti Ford Ranger baru. Nah itulah yang banyak teman-teman harus pahami juga ketika teman-teman modifikasi dari Ranger 2012 sampai 2014 ya. Pasti ada beberapa barang-barang yang perlu kita remajakan teman-teman. Nah kayak gini, ketika bagian belakang lampunya nyala semua, di roll barnya juga ada lampu sorot, di bumper belakangnya udah ada lampu nopol, dan kalau teman-teman mundur ini lampu bulat ini nyala nanti bantu penerangan di bagian belakang. Keren ya. Nah ini kita akan susul juga, kita mau pasang stiker juga beberapa supaya nggak terlalu polos banget. Mungkin kita lagi cari referensi juga bagusnya seperti apa dan modelnya yang bagus seperti apa. Nah, sekarang kita mau nyalain lampu hazard. Nah ini lampu sennya agak cakep juga nih. Kalau yang Gen 3 dia running light seperti ini. Nah ini. Nah, gimana menurut teman-teman, cakep nggak mobil salesnya Auto Doguera nih? Oke, buat teman-teman yang mau modifikasi bisa langsung kontak ke kita. Minimal Ranger 2012, maksimal Ranger 2022. Yang 2023 next gen belum ada body kitnya, cuma ada aksesoris bumper-bumperan, roll bar, dan lain-lain. Tapi kalau untuk modifikasi besar seperti ini, minimal 2012, maksimal 2022. Nah, untuk 2022 itu kalian langsung ke dealer. Kita nggak ada nyiapin, teman-teman. Yang di Auto Daguerre sekarang, sementara cuma ada satu unit bahan lagi nih. Kita cuma ada T7 2015. Selebihnya sudah sold out, teman-teman. Dan itu yang di ujung, itu punya customer kita yang ada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dan ini punya customer kita yang di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Sudah mau diambil juga, dan beberapa sisanya ada di bengkel lagi proses modifikasi. Nah, jangan lupa like, comment, subscribe YouTube channel Auto Daguerre. Semoga semakin berkembang terus nih, kita coba pelajarin terus. Semoga kita bisa kasih inspirasi juga buat teman-teman sekalian yang punya Ranger lama, bisa kita rubah menjadi Ranger sekeren ini teman-teman. Oke, see you in the next video. Cukup sekian videonya teman-teman. Oke, bye-bye.